Halo adik-adikku yang cantik-cantik, yang keren-keren, yang ganteng-ganteng. Yang ganteng pasti kayak kakak dong ya. Karena kegantengan kakak sudah disahkan oleh notaris dan Bapak Presiden Republik Indonesia. Oke ya. Video lalu kakak membahas atau menyelesaikan soal rangkaian Kirchhoff dengan cara biasa. Ya, dengan pasangan ini dan ini. Ya, ini pasangannya. Nah, sekarang kakak akan bahas dengan pasangan yang lain. Ini dan ini. Oke ya. Jadi jangan sampai salah pasangan ada ibu sekalian ya. Oke, yuk kita lihat. Kakak buatkan dulu rangkaiannya. Ya, rangkaiannya persis seperti video kemarin. Cuma yang penting buat kamu adalah bagaimana menyelesaikannya kalau kita menggunakan pasangan yang lain. Nah, seperti itu kan. Oke, ada nama-namanya. Ini R1, ini R1, ini R2, ini R2, ini R3, ya. E3-nya nggak ada, ya. Lalu kakak buat di sini tadi ini, kakak buat ya titiknya A, bebas saja B, C, D, E, F, ya. Oke, kita pakai cara kedua dengan pasangan yang kedua. Ingat, kita pastikan dulu pasangan yang kita mau pakai adalah ini. Kuat arus 1 ditambah kuat arus 2 ditambah kuat arus 3 sama dengan 0. Lalu pasangan yang kita pakai adalah sigma E ditambah sigma I kali R sama dengan V. Lalu kita buat I-nya adalah V V ya, V dikurang E per R. Nah, jadi nanti I yang ada di sini kita rubah menjadi bentuk ini. Ini sebetulnya bentuk hukum Kirchhoff 2. Ya, bentuk ini. Ya. Oke. Itu dia, ya. Dasar yang kita pakai untuk menyelesaikan soal ini. Lalu dasar berikutnya gimana? Nah, kita buat arah arus sembarang. Ya. Sekarang kakak akan coba buat arah arusnya begini. Nih, ya. Ya, kakak bikin sama semuanya ke bawah. Inilah, ya. Kalau kita memakai persamaan ini, kita buat arah arusnya searah semuanya. Ya, jangan satu ke bawah, satu lainnya ke atas, jangan. Jadi searah semuanya. Kalau ke atas semuanya, kalau ke bawah semuanya. Ya, itu deh aturannya begini. Nah, ini kita bikin I1 yang kita mau cari, I2, I3. Ya, nanti kita betulkan. Oke, sekarang marilah bentuk yang pertama ini kita ganti menjadi I yang ini, ya. Sehingga I1 bisa kita tulis sama dengan VAB dikurang E1 per R1. Nah, seperti itu. Ya, kita masukin. I1-nya adalah VAB dikurang S1 kita masukin tadi berapa kalau nggak salah nih, ini kalau nggak salah nih tadi 2 volt ya, kita samain aja, ini adalah 4 volt ya, kita masukin ini dikurang 4 S1, kemudian dibagi R1 nya adalah tadi berapa ya, oh iya 1 ohm, ini 2 ohm, ini 3 ohm ya. Oke, ini kita masukin R1 nya, dapat persamaannya ya. Oke, terus kita masukkan sekarang untuk I2 nya adalah kita pengganti I2 di sini adalah ini, jadi VAB bukan VAB, VFC ya, VFC dikurang E2 ya, E2
kita tulis dulu deh per R2. Oke ya, gitu deh. Oke, sekarang kita masukin angkanya. I2 adalah VFC ya, VFC. E2-nya adalah 4 volt dibagi R2-nya adalah 2 ohm. Oke. Ya, itulah terjemahan dari I1 dan I2. Sekarang terjemahan dari I3, bukan terjemahan apa yang namanya. Oke. Bentuk lain dari I3 dengan cara memakai rumus yang ini. Ya, I3 adalah apa? VF dikurang E3 dibagi R3. Nah, seperti itu. Ya. Oke. Nah, sekarang sedikit kita masukin angka-angkanya. Jadi I3 adalah VF dikurang E3-nya adalah 4. E3-nya 0, nggak ada ya, Dek ya. Dibagi R3. R3-nya adalah 3. Oke. Ya. Nah, kemudian Dek, karena VAB itu sama dengan VEF ya, sama dengan VED. Nah, kita misalkan gini deh. Nah, ternyata ujung-ujung ke sini nih, ujung AD, ujung AB ya, ini sama dengan ujung FC. Nah, ya. Kan dengan metode titik deh, kita bisa menganggap ini titik yang sama. Jadi ini FA, boleh kita ganti A. Ini B, ini C, kita ganti boleh B. Karena titik yang sama, tidak ada pembatas antara ini sama ini. Gitu ya. Kita misalkan nanti gitu ya. Ini E juga gitu. Ini titik yang sama, sebetulnya E itu adalah A. Sementara D itu adalah sebetulnya B. Itu metode titik. Ya, metode titik kakak begitu. Sekarang kalau misalkan AB beda potensialnya adalah V, maka kalau begitu ini pun AB deh, beda potensialnya V, ini pun AB beda potensialnya V. Sehingga rumusan di atas bisa kita sederhanakan lagi ya. Kita tinggal masukin nih deh ya. Jadi I1-nya bisa kita ganti deh. VAB kita ganti V ya, ini dikurang 4/1. Sementara I2-nya bisa kita ganti, VFC-nya adalah kita ganti dengan V dikurang 4/2 ya. Oh, nggak kelihatan. Oke. Waduh, bergeser-geser nih deh ya. Jadi VAB kita ganti V, VFC pun kita ganti V ya. Terus kemudian I3-nya adalah VEF-nya kita ganti V juga, dikurang 0 dibagi 3. Oke. I1, I2, I3 inilah yang kita masukkan ke dalam persamaan ini. Jadi kalau begitu I1 di sini ini ya, kakak tulis ulang deh biar kamu ngerti ya. Takutnya nanti kamu ngerti. I2 ditambah I3 sama dengan 0. Nah, sekarang kita ganti dengan II yang sudah kita tuliskan. I1-nya ini di sini adalah berarti V dikurang 4. V dikurang 4/1 ditambah I2-nya kita tuliskan ini. I2-nya V dikurang 4/2 ditambah I3-nya kita tuliskan ini. I3-nya V dibagi 3 sama dengan 0. Yuk, sekarang kita selesaikan persamaan ini dengan cara bagaimana supaya bisa disederhanakan. Penyebutnya harus disamakan. Kita bikin penyebutnya 6 ya. 6 dibagi 1, 6 dikali V, 6V. 6 dibagi 1, 6 dikali 4, min 24. Itu deh ya. Sama ada seterusnya. 6 dibagi 2 adalah 3, 3V. Ini jadi min 12. Jangan ditanya lagi dek. Pasti kalian sudah paham. Nah, 6 dibagi 3, 2, 2V. Selesai di sini sama dengan 0. Ya. Lalu bagaimana menyelesaikan persamaan ini? Nah, 6-nya dinaikin ke atas dek. 6 dikali silang 6 kali 0 jadi 0 ya, sehingga nanti bagian yang ini, bagian yang kiri bisa kamu jumlahkan dulu. 6 ditambah 3V 9V ditambah 2V 11V ya. Oke, kita pakai spidol yang merah deh biar nampak dinamis ya. Bosen kita kalau pakai hitam terus ya. Jadi 6 ditambah 3V ditambah 2V adalah 11V ya. Terus
bagian angkanya min 24 sama min 12 ya. Min 24 sama min 12 berapa Dek? Min 36 ya Dek? Oke, min 36. Salahkah kakak? Oke, kakak takut salah ngitung. Oke, semoga nggak salah. Ya, takutnya kakak salah ngitung. Oke. Satu, coba kita cek dulu deh ya. Di yang pertama, oke, takutnya salah ngitung deh. Oke, V, B, dikurang S1, kurang 2 volt. Tuh kan, salah ngitung deh. Ini musinya ISA VAV dikurang, ini bukan 4 deh, 2. Karena kan S1-nya 2. Oh kan, salah ngitung kakak. Pantesan. Nih, 2. Harusnya ini 2 deh. Maaf ya deh. Oke, 2. Terus berarti kalau gitu di sini nih, nah ini 2 nih deh. Bukan 4 deh. 2. Wow, untungnya kelihatan ya. Kalau begitu, ini kita ulangi lagi. Pasti salah nih angka-angkanya ya. Udah, yuk kita ulangi lagi. Kita cek lagi dulu deh sebetulnya kalau I2 itu berapa, bener ya angka-angkanya. I2 adalah V dikurang 4, yes. Ya, ini udah betul. Baru sekarang kita samain penyebutnya ya. Penyebutnya kita samain. Yuk kita bikin dengan spidol merah ya, biar kelihatan dinamis. Jadi 6 dibagi 1, 6 dikali V, jadi 6V. 6 dibagi 1, 6 dikali 2, min 12. Nah gitu deh ya. Sama, ini adalah berapa? 3V min 12. Ini adalah 2V. Jangan sampai salah. 6V 12. Jangan sampai salah deh. Kakak takut ngitungnya salah. 6 bagi 2, 3, 3V. 6 bagi 2, 3, 5. Oke, 6 bagi 3, 2V. Ya, sama dengan 0. Pastikan ya, tolong dikoreksi deh kalau salah ya. Yang pasti konsepnya nggak akan salah ya. Oke, dengan cara yang sama ini kita kali silang 6 kali 0, 0. Jadi yang kita hitung nanti ini 6V, 3V, 2V jadi 11V. Terus angkanya adalah min 24 ya, min 12 sama dengan 0. Sehingga 11V sama dengan 24 ya. Jadi V sama dengan 24/11 volt ya. Ini adalah voltasenya ya, yang kita dapatkan voltasenya. Belum apa? Belum kuat arus yang diminta. Jadi kuat arus yang diminta adalah misalkan I1, ya tinggal masukin aja deh. I1 adalah V dikurang 2, jadi 24/11 dikurang 2 dibagi 1. Jadi I1 sama dengan, yuk supaya bisa dikurangin 24/11, maka 2-nya kita rubah ke dalam penyebut 11. Berarti kalau begitu 24/11 dikurang 22/11/1. Kita dapatkan I1 sama dengan, penyebutnya udah sama yang atas, berarti kita dapatkan 2/11. Wow, berarti betul. Arah loop yang kita buat betul ya. Plus arah loop perumpamaan arah arus, perumpamaan benar ya, benar. Yang kita buat adalah benar. Kenapa? Karena dapatnya positif. Oke ya. Yuk sekarang kita mencari I2. Ya udah, tinggal kita masukin persamaan ini aja deh. I2 itu adalah ini dia. I2 adalah V dikurang 4 dibagi 2. I2 V-nya kita masukin adalah ini 24/11. 4 kita nyatakan dalam penyebutnya 11 adalah jadi 44/11 dibagi 2. Oke. Kita selesaikan bagian yang atas adalah ini bisa dikurangi, berarti ini 20 min 20/11 dibagi 2. Hasilnya adalah min 10/11. Wow, di sini berarti perumpamaan kita salah. Ya. Perumpamaan ini salah.
perumpamaannya harus salah. Ya. Perumpamaan arah arus adalah salah. Ya tinggal dibalik aja deh, ya. Tinggal dibalik aja nanti. Berarti arah arusnya bukan ke bawah tapi ke atas. Berarti arah arusnya di sini. Nih, I1 ini sudah benar. Arahnya ke bawah karena hasilnya positif. Tapi ketika kita meninjau ini, I2-nya hasilnya adalah negatif. Berarti arah arusnya bukan ke bawah melainkan ke atas. Nah, tinggal dibalik ya. Oke, sekarang kita sempurnakan mencari I3-nya ya dengan cara kita masukkan persamaan I3 ya. Nanti kita lihat hasilnya apa, positif atau negatif. I3 adalah V dikurang 0 adalah V dibagi 3. Oke, V-nya kita masukin adalah tadi 24/11 dibagi 3. Yeay, kita dapatkan 8/11. Ternyata hasilnya positif. Berarti arah arus perumpamaannya sudah benar ya. Kalau minus berarti arah arus perumpamaannya salah. Sehingga kita bisa menyimpulkan ya. Oke. Di sini tentang arah arus ya, ini benar di sini. Di sini salah, bukan ke bawah tapi masuk ya. Nah, di sini adalah ke bawah. Benar. Karena di sini positif, di sini positif, di sini negatif. Jadi cuma ini yang salah. Kita betulin aja. Jadi arah arus sebetulnya arah arusnya ke atas. Ya. Oke, adik-adikku, selesai semuanya mencari kuat arus dengan versi yang kedua yang lebih simpel. Ya. Dari versi yang pertama, versi teoritis ya. Versi teoritis tadi adalah menggunakan rumus yang sudah familiar. Oke, sementara variasi kedua adalah menggunakan rumus yang sebetulnya kurang familiar. Ya, ini dia. Versi kedua kita pakai ini. Pakai bentuk yang kedua dari hukum Kirchhoff pertama, pakai bentuk yang kedua dari hukum Kirchhoff kedua. Oke, adik-adikku, itulah cara yang kedua. Nanti akan coba kakak berikan lagi cara yang lebih praktis ya, cara yang ketiga. Oke, segitu dulu adik-adikku, sampai jumpa lagi, bye.